Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Nasib TV bersama gua Faktor Nasib. Seputaran wawancara orang-orang kusut dan juga orang-orang yang lagi pening. Ini gua kedatangan tamu orang dari jauh nih, Arab. dari Arab Saudi ya, Arab Nengendi. Kondisi nggak pakai baju, lagi stres, bajunya dicolong orang. Dan juga mungkin keadaan yang sangat memprihatinkan corona ini ya, karena banyaknya pengacara lah ya, pengangguran banyak acara dan juga pengangguran lamunian agak dideketin. Oke, perkenalin, nama lu siapa sih, Es? Ahmad Rojak, asal dari Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Rojak tahu apa rojak ini nih, bebek. Nama lo belagu amat, rojak-rojakan. Rojak tanah wakina zabanar. Dari Arab Saudi mah mana ada sih ya nggak pakai baju gini. Kelihatan Panas kayak di sana. Di sana ternyata panas. deketin ininya biar kedengar ya. Di Arab sana panas, Pak. Oh, di Arab Saudi panas. Panasnya seolah-olah bagai di dalam neraka ya. Makanya saya pindah ke Indonesia ini. Ke Indonesia. Lo naik apa dari Arab ke Indonesia? Bawa unta, Pak, saya, Pak. Ada bibitnya juga, Pak, ternyata saya bawa, Pak. Oh, lo bohong apa ngibul sih? Lu lagi bohong apa ngibul lu? Gua ngeliat lu ada ontanya enggak, lu ngomong-ngomong onta. Emang lu kira ini pemirsanya mau lu kijamin apa? Walaupun ini fiktif belaka, mereka pakai realita dong. Jangan ngelantur lu, jangan kayak orang minumnya besok, lu mabuknya sekarang. Kayak mana mau jadi artis coba. Asbak lu mana cuy tadi cuy? Ini aja cuy. Nih. Jangan di situ-situ. Ntar dimarahin majikan kita. Kita lagi numpang di sini ya, tapi bukan numpang bange kayak orang-orang kusut yang udah yang kerjanya nipu biasanya kalau kusut. Anda ini termasuk orang kusut bukan sih? Coba jelaskan. Diri Anda ini gimana sifatnya? Dalam kurun waktu 1 bulan ini, ya terhitung kusut lah. Dikarenakan susah untuk cari makan ini, Pak. Oh, tapi kok Anda masih hidup sampai sekarang? Emang dari kemarin nggak makan? Ada yang ngasih ternyata, masih Allah kasih orang-orang baik ini ya. Oh iya iya. Iya. Berarti masih dapat makan. Iya. Lo nggak nyari tapi dapat makan. Iya, kalau Oh, nyari susah, Pak. nyari susah. Susahnya sama nggak kayak susah mau jadi artis? Ya, hampir sama begitu. Apa sama? 10-12 mungkin. 12. Guys, kita kali ini ditemenin sama orang-orang pening yang lainnya nih. Contohnya nih ya, tuh yang satu lagi main Mobile Legend, yang satu lagi chattingan sama perempuan, sama ceweknya, bininya insya Allah kalau jadi kawin ya. Kawin apa nikah, Es? Gak kedengeran, Es, ini pakai kondensor. Gua ngomong jorok di situ nggak nyampe ke sini, sorry. Nanti selanjutnya lu yang diwawancarain ya. Asia katanya kan ikut-ikutan orang goblok. Orang-orang aneh lah pokoknya. Orang-orang nggak masuk akal tapi pengen terkenal. Terkenal gila iya atau gemblung. Terus Anda ini sebenarnya pekerjaannya pengennya mau jadi apa Anda ini ke depan ini? Karena Anda ini sering pusing, sering pening, nggak pakai baju. Di hari ke depan harapan Anda ini apa ini? Mau jadi orang seperti apa? Pekerja apa? Atau pengangguran ngapain? Coba jelasin. Ya, kalau pekerjaan kita tidak pilih-pilih ya, Pak ya. Ya, tapi kalau untuk kerjaan buruh kasar ini, ya nggak apa-apa lah buruh kasar, tapi Iya. bosnya begitu ya. Tapi bosnya ini Misal ini masih beras lah ya. bos ronsokan. Emang Anda pernah mau dirongsokan? Sejauh pengamatan saya ini, Iya. bos ronsokan itu dalam seharinya bisa 1 juta penghasilan. Anda ini ngibul apa ngijang sih? Yang rongsok itu orang lain apa Anda sekarang? Ya bosnya. Bosnya. Itu, iya. Bosnya itu siapa Anda? Teman, saudara, kawan, atau teman Facebook, Instagram? Kenal aja. Tahu. Nah, dan Anda pengen seperti itu? Iya. Anda yakin?
Ya nggak yakin juga sih, mungkin Allah kasih, kalau Allah kasih pekerjaan lain yang lebih mulia begitu kan. Lebih mulia. Heeh. Entah itu jadi Artis lah ya. ustadz, ya kan? Ustadz itu. Kiai. Oke. Berarti ngerongsok itu maksud Anda bukan pekerjaan mulia ya? Ke pekerjaan hina ya, kayak tukang parkir lah ya. Yang lebih mulia, yang lebih mulia. Oh, yang lebih mulia. Itu mulia juga berarti Iya, ya. mulia juga. Mulia. Selagi itu halal, nah pastinya Allah di hadapan Allah itu mulia. Yang paling mulia dari pekerjaan manusia itu seperti apa contohnya menurut Anda? Kalau yang paling perfect mulia itu hanya kebesaran Allah. Pekerjaan manusia yang Anda maksud itu mulianya seperti apa? Serta mulia selamat ulang tahun apa gimana nih? Serta Ya, mulia. kalau yang paling mulia di hadapan Allah itu ya bagaimana kita mendakwahkan agama Allah ini ya, Ya. agar semua isi semuka bumi ini bisa merasakan lillah. Merasakan lillah. Kok Anda malah ketawa sih? Anda ini main-mainan apa? Bercanda nih. Maksudnya Udah bobo agama. rahmatan lil alamin di. Lil alamin. Oh, jadi maksud Anda pekerjaan mulia itu penceramah agama. Iya, Oh, betul. berarti Anda ini pengen bener jadi ustadz ya, kayak ustadz misalnya Abdul Somad. Iya. Oh, Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat gitu. Harapannya itu ya ke depannya ya. Mudah-mudahan ada jalan ya. Mudah-mudahan. Nah, pertanyaannya saya satu. Kalau ngomongin soal agama, Anda tahu kita nggak boleh ngebuka aurat sembarangan, sedangkan Anda nggak pakai baju. Gimana penjelasan Anda Nggak ini? kelihatan ini Pak auratnya, karena sesungguhnya aurat seorang rijal ini ya, pemuda Ya. gitu, dari Bali Israel. pusar Oh, bukan hingga ya. lutut. Hingga lutut. Tapi berarti kalau pusernya yang bulat ini kelihatan itu aurat kebuka, nggak aurat boleh. itu. Iya, nggak Oh, boleh. karena kan di film-film ada tuh orang pakai baju tapi pusernya Nah, itu kelihatan. apalagi itu kan itu biasanya yang seperti itu ini apa nisa itu kan. Kalau dada nggak apa-apa, pentilnya ya laki kelihatan. Oh, nggak apa-apa itu. Waduh, gua dulu sering parkir buka baju, buletannya kelihatan lagi. Itu waktu hujan itu juga darurat. Baju gua basah ya gua buka lah, gua press dulu, gua pakai lagi kan gitu. Pengalaman gua jadi tukang parkir. Mulia nggak sih tukang parkir itu? Ya, selagi itu Nggak maling lah ya. pekerjaan halal ya kan. Ya. Dan melanjutkan kehidupan Heeh, sebagai sunnatullah ini kan. heeh, Kita kan udah dikasih rezeki nih sama Allah untuk hidup ya kan. heeh. Tinggal bagaimana cara kita untuk bertahan hidup ini. Apakah dengan cara halal atau haram? Atau hantam ya ujung-ujungnya ya. Jadi halal haram hantam. Begitu ceritanya. Anda ini seperti istilah kata orang mau jadi ustadz tapi auranya kayak preman. Nggak pakai baju putih. Udah itu kayak tukang palak lah. Anda pernah nggak sih malakin orang? Mintain duit orang di jalan nege gitu. Waduh, itu hal yang paling saya takut itu Pak. Dikarenakan ya dari kecil itu saya diajarin ya nggak pernah diajarin buat nggak berbuat baik kepada orang, apalagi yang seperti itu malak-malak atau ngajak orang berantem itu nggak pernah saya. Oh ya, oke deh. Nggak pernah ngajak berantem. Kalau Anda diberantemin pernah diajak berantem? Mohon ampun saya Pak. Nah, itu di Oh situ. iya. Jadi begitu. Oke deh, itu ya salah satu harapannya ya. Berarti Anda ini ke depannya kalau bisa kerja yang bagian ada banyak ceramah agamanya. Iya, betul. Mungkin guru gitu ya, guru agama, RT, lurah ya. Dipanggil ceramah gitu kan. Iya, anggota dewan. Anggota dewan termasuk nggak buat ceramah gitu? Ustadz aja lah. Ustadz aja ya. Atau Anda maksudnya pengen jadi anggota dewan nggak nantinya? Yang korupsi apa nggak kira-kira anggota dewannya? Nggak ada minat sih ke sana. Oh, nggak ada Iya. minat. Karena nggak ada yang nyuruh juga lah ya. Iya. Ngapain juga lah ya. Udah
dari kecil karena kita sudah dibiasakan untuk tahu agama. Jadi ya cintanya dengan agama. Dengan agama ya, wes. Ini coba menurut Anda gimana, ngomong dulu. Gantian katanya nanti ya. Ada iklan tadi guys. Nih dia iklannya nih ya. Orang-orang yang lagi pusing dan juga pening, yang lagi ngerokok, satunya lagi main game sambil tidur, pusing mikirin masa depan bangsa. Ini mau jadi apa? Mau terjadi gempa bumi apa tsunami kan? Siapa tahu bisa bantu-bantu tenaga. Karena mau bantu-bantu dana dari pemerintahan nggak bisa, karena kita bukan pegawai negeri ya. Kita pengangguran. Kita bukan pengangguran ding. Bukan pengangguran dulu yang disebutin, sorry. Kita PLN ya nggak, pengangguran lamunian. Sisanya pengacara. Pengangguran banyak acara. Karena walaupun nganggur, acaranya ada aja. Mau keluar kemana aja. Anda kalau keluar kemana sukanya kira-kira? Kalau main keluar gitu, Main ke tempat kawan gitu ya, kan. kawan-kawan Anda kusut nggak? Kawan-kawan nih masih banyak sih yang pada kusut ini kan. Seperti apa? Nanyain kerja gitu Oh. ke sayanya. Padahal saya juga belum bekerja ini. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Iya. Anda belum bekerja karena Anda ini ya belum kawin juga kan, belum nikah Anda ini. Iya, belum nikah. Ya, tapi nggak apa-apa lah kalau sudah dikasih kerjaan ya. Ya dikerjain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah gini-gini aja ya. Biasanya orang kerja itu nunggu kawin dulu atau nikah dulu kebanyakan. Ya kebanyakan sebelum menikah harus punya kerjaan tetap begitu. Kalau ini kan sama calon mertuanya biasanya kan dimintain syarat harus ada kerjaan tetap dulu. Ya itu kalau mau nikah ya. Tapi kalau udah terlanjur jinah, mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Mau nganggur mau ini, ya udah sikat. Itu ini yang pengennya pihak mertua lah ya. Cuman kalau umpamanya udah terlanjur jinah, tekdung, hamil, jadinya mertua nggak jadi pengen lagi mau menyuruh anak menantunya kerja. Jadi itu solusi bukan menurut Anda nikah yang kilat. Itu sebetulnya bukan solusi. Apa sebetulnya? Ini mencari jalan suram, jalan kusut itu tuh, jalan orang-orang yang kusut. Yang Makanya kusut. memilih hal-hal yang seperti itu, jalan pintas, tapi itu menyesatkan. Menyesatkan. Dan yang terjadi kepada pelakunya bakalan kayak mana nih emang nantinya kira-kira? Ini yang kasihan kepada nasabnya ini, bukan kepada nasabnya, kepada anaknya. Keturunannya, nasabnya Keturunan itu. yang keturunan dari hasil tekdung ini ternyata kalau nanti- kita kaji lagi di ini dalam agama Islam ini ya. Ntar gedenya jadi kayak emak bapaknya. Enggak, kalau nanti pun gede dari kecil pun dia dalam agama Islam ini ternyata dia nggak bernasab kepada bapaknya ini. Nah, yang alhasil itu kalau ada warisan nantinya, di hari nantinya bakal dapat warisan saudara-saudara yang lain. Nah, anak yang dari hasil tekdung ini dalam Islam itu tidak diperbolehkan dapat warisan. Oh, karena bukan hasil nikah ya. Nggak ada nasab dia. Kalau umpamanya anaknya cuma satu itu doang gimana nih? Itu bukan warisan sebetulnya, tapi bentuk pemberi atau sodakoh dari Sodako. Berarti jatuhnya anaknya jadi anak orang lain iya, dong. ininya. Malah dia kalau untuk pun misal nih kalau anaknya perempuan ya kan, dari hasil tekdung ini. Nah, kalau dia nikah suatu saat nanti itu sebetulnya nggak boleh kalau dibintikan kepada bapaknya. Diwalikan kepada bapaknya. Oh iya iya. Pantesan kebanyakan yang hal begitu dapatnya anak perempuan ya jadinya ya. Karena anak perempuan warisnya nggak sebanyak anak laki-laki, dan juga pasti anak perempuan ngikut laki-laki kalau udah besar nikah sama suaminya. Jadi itu menurut aturan agama Islamnya begitu. Iya. Gedenya nggak boleh dapat warisan kecuali kalau orang tuanya dirajam dulu ya. Iya nggak sih? Ya nggak ada terkecuali.
dari hasil tekdung itu kan nikah nih untuk apa? Me- meminimalisir ya kan rasa malu daripada si pelaku atau kedua orang tua dari pelaku tersebut ya kan, sehingganya dinikahkan dia orang. Nah, tapi kalau kita ketahui lebih lanjut, nah, setelah melahirkan itu seharusnya diijab kabulkan lagi. Oh, Biar apa? Ya biar sah lah pernikahan itu. tapi kalau menurut peraturan agamanya harus dipisahin dulu ya pasangannya itu selama setahun ya, ya nggak sih? Kan kalau zaman Nabi itu harus ditimpukin dulu gitu, harus istilahnya dirajam itu, dicambuk apa ditimpukin, disaksikan orang banyak, udah itu mereka pisah setahun, nunggu anak itu lahir, udah setahun lewat baru balik lagi nikah lagi gitu ya. Oh, bukan itu enggak dinikahi waktu itu. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasul itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan zina dan dia hamil begitu kan di luar pada nikah itu. Dia lapor kepada Rasul, kata Rasul, "Ya sudah, kamu lahirkan dulu anakmu," katanya, ya kan? Maksud dia datang kepada Rasul ini untuk meminta hukuman atas apa yang diperbuatnya. Nah, tapi Rasul kembali di situ ada rasa maklumnya ya kan. Ya, karena dia sudah mengakui kesalahannya. Maka dipending dulu sampai dia melahirkan si anak tersebut. Nah, dan ternyata setelah melahirkan dia datang kembali kepada Rasul untuk meminta hukuman. Kata Rasul, susui dulu anakmu sampai dia waktunya berhenti menyusu. Ya. Kira-kira umur 2 tahun lah. Heeh. Nah, setelah menyusui, setelah umur 2 tahun itu dia datang lagi kepada Rasul untuk meminta hukuman itu. Nah, dari situ karena Rasul melihat kegigihan dia ini benar-benar mau bertaubat ya kan. Ternyata sama Rasul Dikabulkan. di ini kan ya kan dikurangi hukumannya. Oh, dikurangi, tetap dicambuk Iya. atau dirajam. Tetap dirajam gitu kan. Cuman nggak sebanyak itu. Dengan menggunakan 100 helai kapas waktu itu. Itu yang dirajam itu dianya apa sama lakinya nih? Dianya saya karena yang datang waktu itu hanya perempuan. Oh, lakinya kabur dong. Nggak tahu lakinya, nggak tahu siapa begitu kan. Iya juga ya. Nah, kalau umpamanya ada yang laki perempuannya gimana nih, lakinya minta kayak gituin juga nggak kira-kira? Misalnya ada nggak zaman Nabi dulu itu dia itu laki perempuan menghadap, ya Rasul, saya udah berzina, rajam dong gitu. Kalau yang saya tahu sih nggak ada kalau yang seperti itu yang Nggak ada datang ya? berdua iya. Kalau sampai dia kena grebek gimana nih? Jadi ini hukum rajam kalau zaman dulu ya kan, zaman Nabi itu. Dua-duanya dirajam. Iya, dua-duanya dikubur begitu kan, bukan setengah badan sampai leher begitu kan. Ditimpuki pakai batu sampai mati. Itu yang bagi yang udah berumah tangga. Ya pun dengan yang itu. Kalau yang masih bujang gadis? Oh ya, dicambuk, dicambuk ya kan. Dipendam juga, dikubur sebanyak gitu. berapa kali begitu kan, lalu diusir. Diusir selama setahun nggak boleh ketemu. Mau hamil nggak hamil, gitu kan? Kalau nggak hamil ya tetap pisah juga. Tapi kalau mau nikah lagi setahun kemudian, setelah pengasingan itu. Itu yang gua maksud tadi. Maksudnya ceritanya itu zaman Nabi guys, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Bukannya nggak ada sih ya, mungkin masih ada sih ya di Arab Saudi. Soalnya di Indonesia Islamnya nggak kayak di Arab Saudi ya nggak? Iyalah, Banyak yang bilang betul. Islam Nusantara. Iya. Islam Nusantara itu ya, kita yang di Indonesia sama di Arab Saudi beda. Tapi kalau beda kok kitab sucinya sama kan gitu. Bahasanya Arab. Cuman kok undang-undangnya nggak dipakai, kenapa? Bisa Anda jelaskan nggak apa yang terjadi di negeri ini seperti itu? Waduh. Mumet juga saya mau jelasin ini kan. Mumet guys, penontonnya juga mumet deh. Saking mumetnya mereka main Mobile Legend. Dan sekarang udah deh, lo berarti belum bisa jawab ya tentang adanya dilema, adanya istilah kata hal yang belum terungkap dari negeri ini yang seperti itu. Karena Islam yang berbeda-beda, tapi penjelasannya yang
sudah dikasih tahu Nabi besar kita baginda Muhammad Rasulullah, agama Islam itu terpecah jadi 73 golongan, tergolong yang di Indonesia kita ini yang begitu, yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Menggunakan peraturan lain yang entah dari mana sumbernya, ya saya juga sih nggak tahu ya, nggak ngebahas ya, karena kita kan kalau mau ngomongin agama Islam, walaupun kita nggak di Arab Saudi, yang jelas Nabi Muhammad itu menyampaikan risalahnya, firman Allah itu kepada seluruh umat di dunia. Jadi mau yang di Arab Saudi, mau yang di Vietnam, Thailand, di Irak, itu satu ajarannya Al-Quran, hadisnya itu. Cuman kalau ada perubahan, itulah yang dibilang sama Nabi pada sewaktu itu dia dakwah. 73 golongan guys, dan satu golongan yang masuk surga, ya enggak? Surga, ya. Golongan apa nih yang masuk surga? Yang tadi dijelaskan, yang sudah istilah kata sebagai nabi itu memberikan risalahnya, Quran dan hadis, ini peraturannya udah satu begini, jangan diubah-ubah lagi. Nah, kalau ada perubahan itu tim penanggung jawabnya saya nggak tahu, saya bukan orang yang mengubah agama Islam ya, undang-undangnya itu ngeri banget cuy, istilah kata. Mendingan kita ngubah kostum kita, baju pakaian aja buat kondangan apa-apa ya nggak? Atau ngubah aksesoris handphone. Tapi kalau hal sudah seperti itu, waduh udah ngeri pertanggungjawabannya guys ya. Luar biasa ya pertanggungjawabannya, karena Nabi kita sudah ada, peraturannya Nabi yang sudah ada ini mau diganti, berarti dia derajatnya setara sama Nabi dong kalau mau ganti peraturan itu ya. Iya nggak sih kayak gitu? Kok Anda nggak bisa jawab? Mungkin kalau kita ambil lagi dari bagaimana kekuasaan mereka lah mengubah aturan yang sudah Nabi katakan ini, ya kan? Rasanya mereka menganggap diri mereka di atas Nabi. Oh, bukan setara sama Nabi lagi berarti. Lebih pintar dari Nabi terakhir kita lah ya. Waduh ya, ngeri juga ya. Tapi dia mukjizatnya belum ada. Susah juga. Orang kosong nyaring bunyinya kalau kayak gitu. Susah juga. Kalau sumbang janganlah didengarkan, kalau merdu ikutlah bernyanyi. Tong kosong guys. Itu kadang aneh sih ya, di dalam keadaan zaman seperti ini ada hal-hal ya kita nggak bisa lah nyebutin orangnya atau ustadz apa kan gitu ya, karena ruang lingkup agama Islam ini semuanya serba dibilang ustadz, yang dia mungkin banyak ceramah cuman dia belum tentu basicnya sampai apal kitab-kitab istilah kata hadis yang berdasarkan mazhab yang resmi, mazhab yang contohnya kayaknya Maliki, Hambali, Hariri, dan juga Imam Ahmad, ya nggak? Bukhari, Muslim, Tarmizi ya, Tarmizi. Oke guys, ini kayaknya bintang tamu gue ini udah nggak kuat ini, karena gue lontarin pertanyaan yang ngeri ditangkap sama pasukan Dajjal kali lo ya nanti ya. Kalau mau ngomongin soal ngupas tentang risalah polemik agama Islam yang sudah terpecah-pecah ini. Cuman sih kalau bagi gue sih ya sah-sah aja kalau pamannya kita menyiarkan langsung, kita mau dibunuh sama orang udah mati syahid, udah Allah yang ngebales. Buat apa istilah kata mau hidup lama-lama jadi persengketaan hidup, jadi perubah hukum agama Islam. Oke deh, gua tutup dulu ya karena ini bintang tamu gua batuk-batuk. Jadi apa yang mau Anda sampaikan yang terakhir nih? Ngomong aja. Ya. Kesan dan pesan. Pesan dan kesannya ini ya, buat rajin menabung. khalayak ramai, khususnya umat Islam di Nusantara ini. Jadi pedoman kita sebagai umat Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Kalau kita bisa berbuat baik sepanjang umur kita, ya lakukanlah itu. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat, begitu. Ya. Berbuat curang kalau nggak ya. Pokoknya
Kalau nge-cheat di game online, game offline curang itu enggak? Saya tidak membahas game ini, Pak. Oh iya. Oke. Ya udah terserah Anda mau bahas apa terserah. Bahas bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Malaysia Melayu, bahas. Udah belum kok Anda malah ngaca sih gini. Kita ini lagi siaran langsung, ditonton orang yang lagi pusing juga biasanya di rumah. Nontonin kita ini. Ini saya langsung. Enggak, bohong aja. Eca-eca aja, mainan aja. Kace-kace aja saya kayak bayi gitu, Pak. Udah itu aja. Udah cukup. Anda udah nggak sanggup ngobrol sama saya. Iya. Karena Anda langsung kesehatan terganggu. Iya, betul. Kalau saya sarankan Anda banyak-banyak olahraga dong tuh. Anda badannya udah mengkerut gini. Aduh, kan ini kelihatan Iya. jadinya perut saya. Seenggaknya Anda kan di sini banyak kegiatan. Kalau Anda mau bikin badan Anda keker, Anda kan bisa ngangkatin batu tiap hari tuh. Ya kan? Terus gue taruh di mana? Iya, kalau mau fitness ringan Anda jaga parkiran tuh. Jaga parkiran ngangkatin motor satu-satu. Siap tuh minggu lumayan agak banyak motornya. Ada angkat taruh sini ya. Iya, angkat. Sama orang-orangnya Anda angkat lah kalau mau, tapi kalau nggak mau jangan lu paksa, ntar lu sangkain maling. Maling perhatian. Oke lah, gue tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.